Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Jumpa lagi dengan Ibu ya dalam pelajaran sejarah Indonesia. Oh iya, mengingatkan untuk tugas yang minggu lalu yang belum selesai, silahkan segera diselesaikan dan dikirim ke Google Classroom. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas di bab 6 mengenai dampak penjajahan, pergerakan nasional, dan Sumpah Pemuda. Jadi minggu lalu kalian sudah mencari tentang perlawanan-perlawanan yang terjadi karena adanya penjajahan atau masuknya bangsa Eropa. Nah, pada bab ini diharapkan yang pertama, kalian bisa memahami dampak penjajahan yang memicu perlawanan bersenjata terhadap penjajah. Yang kedua, memahami ciri khas perlawanan rakyat Indonesia sebelum lahirnya kesadaran nasional. Yang ketiga, mengenali berbagai bentuk perlawanan di seluruh Nusantara. Yang keempat, menjelaskan pengaruh kehidupan politik, sosial, dan budaya pemerintah kolonial terhadap kehidupan masyarakat Indonesia kini. Yang kelima, memahami ciri khas perjuangan Indonesia melawan penjajah setelah lahirnya kesadaran nasional. Dan yang keenam, memahami latar belakang lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Oke, silakan dilihat. Ini adalah gambar tokoh-tokoh yang berperan penting terhadap munculnya pergerakan nasional. Karena di sini di pergerakan nasional ini itu awal mula atau asal muasalnya orang-orang Indonesia mulai berpikir yang dari dulu hanya bekerja dengan adanya politik etis yang sudah kita bahas minggu lalu, orang-orang mulai ada yang belajar. Dengan adanya orang yang mulai belajar, otomatis orang-orang tersebut sudah mulai berpikir. Ya, betul atau tidak? Kita lihat. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai organisasi pergerakan nasional, kita akan mereview kembali, mengingat kembali tentang berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan masyarakat lokal. Yang pertama, itu ada perlawanan dari Portugis, di mana di sini Portugis ini menurut saya itu nyebelin ya. Dia itu suka memonopoli perdagangan rempah-rempah. Apa sih monopoli? Jadi monopoli itu semaunya sendiri, semaunya Portugis sendiri. Hingga saking ambisinya, saking adanya rasa ambisi dari Portugis itu, hingga menyebabkan Kesultanan Demak dan Kerajaan Ternate itu menyerang kembali kepada Portugis. Hingga terjadi peperangan antara Portugis dengan Kesultanan Demak dan antara Portugis dengan apa tadi namanya Kerajaan Ternate. Kemudian selanjutnya pengaruh kedua yang menyebabkan perlawanan dari masyarakat lokal terhadap Portugis yaitu adanya penyebaran agama Kristen. Jadi sebelum adanya Belanda, Portugis, Inggris, itu Indonesia masih ingat menganut kerajaan apa yang terakhir? Kerajaan Islam. Berarti di Indonesia ini sudah apa namanya ya, masyarakatnya itu menganut agama Islam. Namun kemudian setelah Portugis masuk, masih ingat yang penjelajahan yang kita bahas minggu lalu-lalunya lagi, Portugis masuk, dia ke Indonesia dengan tujuannya gold, glory, gospel, yaitu menyebarkan agama. Hingga dengan adanya Portugis itu, kita masyarakat Indonesia mengenal adanya agama Kristen. Oke, kemudian selanjutnya kalau yang ini tuh tidak menimbulkan perlawanan ya, tapi malah menambah kebudayaan kita, yaitu adanya masuknya budaya seni keroncong, di mana di sini dikenal dengan sebutan keroncong Moresco. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai berbagai kebijakan pemerintah
VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Jadi kalian harus bisa membedakan antara VOC dan kolonial Belanda. Walaupun VOC itu isinya orang-orang Belanda, tetapi berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda. Ingat ya, VOC itu perusahaan dagang. Nah, VOC sama kolonial Belanda itu ngapain aja sih? Yang pertama monopoli. Jadi nggak Portugis, nggak Inggris, nggak Belanda, nggak VOC. Semuanya melakukan monopoli perdagangan. Mereka menentukan harga rempah-rempahnya sendiri, dijual kepada mereka sendiri dengan keuntungan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ini pemerintah kolonial Belanda ya, mereka melakukan politik pecah belah atau nanti yang terkenal disebut dengan politik adu domba, Dividu et Impera. Jadi misalnya nih, karena pemerintah kolonial ingin menguasai Banten, mereka mendekati Banten. Kemudian setelah mendekati Banten, pemerintah kolonial juga mendekati Cirebon. Antara Banten dan Cirebon terjadi perselisihan yang diadu domba oleh kolonial Belanda dan VOC. Hal itu kan menyebabkan keributan hingga akhirnya terjadi perlawanan. Kemudian yang ketiga, di sini ada perluasan wilayah yang terus dilakukan untuk membuka lahan perkebunan besar bagi swasta asing. Jadi lahan-lahan yang awalnya itu di daerah Jawa itu ditanami padi. Kemudian karena pemerintah kolonial ingin meningkatkan ekspor gula, maka perkebunan-perkebunan dibuka, kemudian menanam berbagai jenis tebu. Makanya di beberapa daerah dulu pernah, mungkin yang terkenal itu ada pabrik gula Kalibagor. Awalnya itu daerah situ tuh enggak potensial untuk menanam tebu, tapi karena ingin meningkatkan penghasilan gula, maka ditanam pohon-pohon tebu. Kemudian yang keempat, arogansi Belanda terhadap pribumi. Jadi Belanda ini lumayan sewenang-wenang ya. Arogansi itu sombong. Mereka menganggap bahwa orang-orang pribumi, masyarakat penduduk asli Indonesia itu mereka sangat rendah. Mereka hanya sebagai kacung atau pesuruh. Kemudian yang kelima, diskriminasi terhadap pribumi. Jadi di Indonesia pada masa-masa setelah Belanda atau pemerintah kolonial berhasil mengadakan politik adu domba hingga menguasai kerajaan, lahirlah kelas-kelas berdasarkan ras. Golongan yang tertinggi itu orang Eropa, di mana di sini ada orang Portugis, Spanyol. Jadi orang-orang yang berasal dari Eropa itu memiliki golongan yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya itu ada golongan Indo. Golongan Indo itu anak-anak dari orang Eropa tersebut. Kemudian ada keturunan Timur Asing. Keturunan Timur Asing ini orang-orang Cina yang memang sebenarnya itu mereka sudah lebih dulu ke Indonesia, tapi mereka itu tujuannya hanya untuk berdagang. Dan yang terakhir yang paling rendah itu baru ada orang-orang pribumi. Dan ini sangat mencolok. Orang-orang pribumi jelas ya, mereka cuma berpakaian. Dari cara pakaian saja itu sudah kelihatan antara orang pribumi dengan orang Eropa. Kemudian yang keenam, itu adanya penelitian rakyat akibat tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis. Tanam paksa sudah dibahas minggu lalu ya, politik pintu terbuka juga sudah, dan politik etis juga sudah. Nah, setelah tadi kita membahas tentang berbagai hal yang menyebabkan perlawanan, minggu lalu kan Bu Ni sudah menyuruh kalian untuk mencari beberapa perlawanan terhadap Portugis, terhadap VOC, dan terhadap Belanda. Sudah kan? Coba kalian ingat-ingat lagi, kalian buka lagi. Biasanya perlawanan-perlawanan ini, perlawanan yang kalian cari kemarin, coba kita simak. Itu ciri-cirinya bersifat kedaerahan atau lokal. Jadi perlawanan Kesultanan Ternate ya cuma ternyata terjadi di Ternate, Kesultanan Demak ya cuma terjadi di Demak, Kesultanan Aceh ya cuma terjadi di Aceh. Jadi itu bersifat lokal. Walaupun sebenarnya mereka itu sama-sama melakukan perlawanan, tapi belum ada istilahnya itu keinginan untuk ayo loh kita bersatu mengusir Portugis, ayo loh kita bersatu untuk mengusir VOC, ayo loh kita bersatu untuk mengusir Belanda. Itu belum ada. Jadi mereka itu masih fokus ke daerahnya masing-masing. Misal perlawanan Pangeran Diponegoro yang terjadi di mana? Diponegoro, Jogja, yang disebabkan karena pemerintah kolonial atau Belanda akan membuat jalan yang
melintasi makam leluhur Diponegoro. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya perlawanan. Padahal sebenarnya saat perlawanan Pangeran Diponegoro terjadi di daerah mana Ternate juga sedang terjadi perlawanan. Harusnya kalau kita bisa bersatu bersama-sama, harusnya kita bisa mengusir Belanda dan Portugis. Sayangnya kita satu ini masih bersifat kedaerahan. Jadi ciri-ciri perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional yaitu masih bersifat lokal atau kedaerahan. Yang pertama. Yang kedua, bergantung pada seorang pemimpin. Misal nih, dari perlawanan Sisingamangaraja yang terjadi di Kalimantan. Kalau Sisingamangaraja nggak ngajak memimpin, masyarakat nggak ada yang bergerak untuk melawan. Pangeran Diponegoro, masih ingat yang tadi tuh, Pangeran Diponegoro pertempurannya terjadi kapan? Habis maghrib ya. Maksudnya habis maghrib ini tahun 1825 sampai 1830. Itu kan kalau dijadikan jam 1825 sampai 1830 itu kan habis maghrib, ya enggak? Jadi biar kalian ingat, perlawanan Pangeran Diponegoro itu terjadi 5 tahun 1825 sampai 1830. Nah, kita kembali lagi. Kalau misal pada saat itu tidak ada Pangeran Diponegoro, otomatis masyarakat itu nggak akan bergerak. Mereka diem, mereka akan patuh, akan tunduk, dan akan ya sudah, mereka biasa saja. Mereka akan selalu ditindas. Untungnya lahir Pangeran Diponegoro yang mengajak, membakar semangat rakyat untuk berperang atau melawan terhadap Belanda. Jadi itu harus ada satu orang yang menggerakkan. Mereka terlalu bergantung pada seorang pemimpin. Mereka itu nggak berani kalau bergerak sendiri. Kemudian yang ketiga, mengandalkan kekuatan senjata. Jelas, tahun ini kita masih kalah senjata kita masih cuma bambu runcing, paling ya keris, pedang, kita nggak punya pistol. Itu yang menyebabkan kita kalah. Kemudian mudah dipecah-pecah. Contohnya perang Padri. Perang Padri itu awalnya terjadi karena adanya keributan antara suku adat dengan suku agama. Mereka ribut, kemudian tadi ada politik divide et impera atau memecah belah. Belanda mendekati kaum adat untuk memerangi kaum agama. Hingga akhirnya antara kaum adat dan agama semakin ribut. Kemudian setelah itu kaum adat itu ternyata dikhianati oleh Belanda. Akhirnya mereka sadar dan bersatu dengan kaum agama untuk mengusir Belanda. Jadi ini ya, diingat-ingat lagi tolong, perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional itu ciri-cirinya yang pertama bersifat lokal, yang kedua bergantung pada seorang pemimpin, yang ketiga mengandalkan kekuatan senjata, dan yang keempat mudah dipecah-pecah. Lanjut ya, kita memasuki ke bagian dimana lahirnya pergerakan nasional. Di sini itu sangat jelas, pergerakan nasional itu ada setelah orang-orang yang tadi, yang karena adanya politik etis, yang ada imigrasi, emigrasi, dan edukasi itu kan melahirkan sekolah-sekolah. Jadi di tahun 1908 itu sudah lahir kaum-kaum terpelajar, di mana itu mereka sudah sekolah, kemudian mereka sudah bisa berpikir bahwa sebenarnya Indonesia itu dijajah. Nah, setelah itu mereka sudah mulai tahu kita itu harus bersatu untuk melawan Belanda yang pada waktu itu masih menjajah. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya perjuangan yang lahir setelah tahun 1908. Yang pertama, dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Jelas ya. Yang kedua, bersifat nasional. Karena kaum terpelajar ini mereka sekolah bareng yang berasal dari beberapa daerah. Kemudian akhirnya mereka berpikir untuk bersatu dan melawan bersama-sama, maka bersifat nasional.
Kemudian yang ketiga, perjuangan menggunakan jalur organisasi. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Dan yang kelima, memiliki visi misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Nah, di sini jelas sekali ya perbedaan dengan yang tadi. Kalau tadi masih kedaerahan, kemudian tergantung pemimpin, di sini sudah jelas, sudah punya visi misi. Ini loh Indonesia Merdeka. Oke, paham ya perbedaannya antara yang sebelum 1908 dengan setelah 1908. Ini setelah ya. Nah, yang melatar belakangi lahirnya pergerakan nasional yang pertama secara internal yaitu kondisi sosial politik ekonomi yang parah akibat penjajahan. Yang kedua yang paling penting ini munculnya kaum terpelajar. Dan yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Jadi orang-orang mulai sadar pada masa kerajaan mereka itu hidup nyaman, tapi kok kenapa setelah kerajaan hilang, orang-orang Belanda datang kok hidup menderita. Akhirnya mereka ingin kembali ke zaman itu. Ini faktor internal. Kemudian yang kedua, ada faktor eksternal. Yang pertama, kesuksesan pergerakan nasional di negara lain. Jadi di negara lain itu juga pada masa itu sedang terjadi pergerakan nasional, tapi mereka bisa sukses. Dari negara-negara lain kita belajar gimana sih Indonesia agar bisa sukses seperti negara lain. Kemudian yang kedua, ada kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi saat pergerakan nasional ini Indonesia belum dijajah Jepang loh ya. Indonesia masih berada di bawah kolonial Belanda. Yang ketiga, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Tadi karena sudah banyaknya kaum yang terpelajar, maka sudah bisa belajar dan sudah tahu paham-paham baru dari Eropa dan Amerika yang masuk. Mereka sudah mulai belajar dan mengetahui bahwa ini loh penjajahan, ini loh pemerasan, begitu. Jadi kuncinya munculnya kaum terpelajar gitu ya. Nah, tadi setelah munculnya kaum terpelajar itu kan ada yang namanya apa ya, munculnya organisasi. Nah, di sini ada 4 organisasi perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Dan untuk masing-masing organisasi akan kita bahas minggu depan. Kita review dulu yang garis besarnya. Yang pertama itu periode awal pergerakan atau perkembangan. Yang pertama ada Budi Utomo. Ini utama, dasar, dan yang pertama. Mungkin kalian akan ingat tentang Hari Kebangkitan Nasional. Itu berawal dari dibentuknya Budi Utomo. Setelah Budi Utomo ada Sarekat Islam, ada Muhammadiyah. Kemudian ada periode nasionalisme politik, Indonesia Partage, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Kemudian yang ketiga ada periode radikal. Di sini sudah mulai menentukan arahan dari organisasinya. Di sini udah jarang sekali perang ya di bagian ini ya. Jadi perang itu sudah selesai. Sudah nggak menggunakan senjata yang lokal, tapi mereka sudah mulai menggunakan otak dan pikiran organisasi. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Partindo, dan Partai Nasional Indonesia Pendidikan atau PNI baru. Nah, di sini itu sudah mulai mendekati keadaan Belanda semakin tidak memungkinkan yang memasuki periode bertahan. Ada taman siswa yang nanti melahirkan sekolah, kemudian ada Partai Indonesia Raya, dan ada Gabungan Politik Indonesia. Oke, untuk pembahasan minggu ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan membahas masing-masing organisasi yang sudah kita singgung tadi. Kemudian ada gimana sih kok sampai ada Sumpah Pemuda dan bagaimana sih dampak penjajahan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nah, kita sudah sampai ke bab 6 ya. Silahkan kalian pelajari. Kemudian kita udah sampai di bab 6. Silahkan kalian pelajari, kalian ingat-ingat dari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di pertemuan kali ini silahkan kalian review, kalian nggak harus plek sama persis, silahkan kalian tulis sesuai apa yang kalian ingat, bisa di kolom komentar Instagram, bisa di kolom komentar YouTube, atau di kolom komentar Google Classroom.
Dan bagi yang belum selesai mencari tugas yang berlawanan tadi, silahkan diselesaikan kemudian dikirim karena setelah ini akan Bu Uni koreksi. Oke, sekian, terima kasih, tetap semangat. Jangan lelah untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.